Hai guys, salam luar biasa. Apa kabar? Harap kamu semua yang mendengar video ini sehat-sehat selalu. Jadi hari ini aku mau share dengan kamu satu topik, yaitu bagaimana menjadi dealer serta tanggung jawab sebagai seorang dealer. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it is called the present. Jadi dalam video-videoku yang lalu tuh kita banyak menceritakan tentang peluang-peluang lah, tentang peluang bisnis SIM card Hello Telco nih. Jadi kali ini pula ada special sedikit, ini ialah bagi orang yang berminat lah, yang mau menjadi dealer kan. So apa yang kita perlu buat, perkara pertama yang kita perlu buat untuk menjadi dealer ialah kita kena beli SIM card dulu. Beli SIM card Hello Telco bernilai RM5 saja, murah, RM5. Dan kemudian apa kita perlu buat, kita daftar dan aktifkan dengan cara top up dan melanggan. So kita top up dulu sama ada RM30 ataupun RM50, kemudian baru kita langgan. Nah, tapi sebelum itu kita kena download dulu aplikasi Hello Go lah. Kita kena download dulu app dia, barulah kita kalau boleh kita top up melalui dia punya app. Sebab apa? Kalau kita top up melalui appsnya, kita ada peluang untuk memenangi hadiah setiap hari yang disediakan oleh Hello Telco. Selepas kita top up dan selepas kita langgan, apa kita perlu buat? Kita perlu upgrade menjadi executive partner ataupun dealer lah ya, dengan cara membeli 10 keping SIM card. Nah, ini kita beli nih, kita kena beli melalui apps dia juga, Hello Go punya app. So kita kena login melalui kita punya username dan password, dan melalui sanalah kita akan upgrade menjadi executive partner ataupun dealer. Jadi untuk yang ini, yang bab untuk bagaimana cara untuk membeli ini, so kamu boleh tengok di deskripsi di bawah ini. Sebab sana aku ada masukkan video bagaimana cara-cara untuk upgrade ke dealer, ke EP, executive partner. Ya, boleh ya. Oke, seterusnya apa kamu perlu buat ialah ini. Bila sudah kamu upgrade, perkara asas yang perlu kamu belajar ialah kamu kena belajar cara mendaftar. Ini penting, cara mendaftar. So cara daftar nih dia ada dua saja. Satu melalui pendaftaran nomor baru, ataupun kedua kekalkan nomor lama, yaitu kita panggil dia port in lah, itu dikekalkan nomor lama. Jadi yang ini pun kamu boleh rujuk di bawah juga, di deskripsi di bawah nih ada juga video aku tunjukkan macam mana cara untuk mendaftar, sama ada daftar nomor baru ataupun pendaftaran untuk port in. Kamu boleh rujuk di bawah. Jadi ini yang asas yang perlu kena belajar ya. Sebab bila kamu sudah dapat 10 keping SIM card, kamu kena belajar mendaftar pula. Ada kan kamu beli SIM card tu, lepas tu kamu tidak tahu buat apa-apa kan? Kena. Jadi inilah perkara asas yang kita perlu belajar, yaitu mendaftar. Nah, ini asas. So ini mudah sih ya. Sebenarnya mendaftar ini bukan yang susah pun, sebab semua kita menggunakan handphone, menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh syarikat. Boleh? Oke, seterusnya apa kita perlu buat adalah ini yang penting. Dealer, mereka yang dealer yang betul-betul mau menjana income di sini kan. Apa yang kamu perlu buat adalah kamu harus join mana-mana support group untuk mendapat info-info terkini. Ini penting. Kalau boleh kan setiap hari coba dapatkan info terkini lah, sebab ada banyak update info, terutama sekali promosi macam tu daripada pihak syarikat. Jadi kalau kita tidak update kan, nanti kita ketinggalan. So susah juga kan kalau kita punya user mau tanya sama kita bagi dia maklumat yang salah, nanti masalah juga. Jadi penting bagi dealer itu join mana-mana grup resmi lah, untuk support grup, sama ada melalui Facebook, Telegram ataupun WhatsApp dan lain-lain. So masuk grup itu pun free juga. Tujuan kita masuk ke dalam grup itu ialah untuk mendapat info-info terkini, maklumat yang update, supaya kita tidak tertinggal. Oke. Dan seterusnya pula untuk dealer yang sudah ada user, wajib juga kalau boleh masukkan user dia ke dalam grup support masing-masing.
grup support masing-masing. Tujuannya apa ini? Tujuannya ialah nomor satu untuk mengurangkan risiko user port out. Maksudnya kita tidak mau lah, kita punya user itu kan dia sign up ini hari jadi user, lepas tu 1-2 bulan dia pula keluar pergi company lain. Jadi sini ini bergantung pada kita punya service. So jadi apa yang kita perlu buat di sini ialah kena pastikan kita punya user sentiasa kita bagi dia informasi yang tepat. Jadi cara yang paling bagus ialah kamu boleh masukkan dia dalam grup kamu punya mentor, atau mana-mana grup Telegram kah, Facebook kah, WhatsApp kah, atau kamu boleh juga buat grup sendiri. Tapi aku cadangkan kalau macam user masih siput-siput tuh kan, baru puluh-puluh saja, kalau boleh masukkanlah dalam grup kamu punya mentor masing-masing biar grup itu nampak ramai, jadi orang semua bersemangat di situ. Jadi grup itu kita panggil dia support group. Untuk apa itu grup? Ialah untuk bantu kita punya user supaya kalau dorang ada masalah, dorang ada yang dorang tak faham, dorang boleh tanya di situ. Ini penting. Ini kita panggil dia service after sales. Penting kan, bukan tahu menjual saja tapi tak pandai service. Cara kita service senang saja, kita dapat pergi lawat dia satu persatu lah. Kecuali kita punya dealer, mungkin kita kena lawat sama dia, sekali-sekali kita lepak dengan dia. Itu penting. Tapi kalau user, kita boleh masukkan dia dalam satu support group untuk bagi dia update info. Okay guys, so ini tujuannya untuk apa? Mengurangkan risiko user port out. Port out itu maksudnya meninggalkan kita dan lompat ke syarikat yang lain. So ini amat penting. Dan seterusnya, yang paling penting di sini adalah seringkalilah membuat perjumpaan ataupun servis terutama sekali kepada dealer Anda yang potensi. Jadi tujuan kita sini adalah satu untuk memupuk kita punya hubungan tuh supaya dalam nampak kita tajah dia, lepas tu kita biarkan dia. Kita tak mau jadi macam pandai tanam sayur tapi tak pandai menyiram, tak pandai jaga sayur, tak pandai kasih baja sama dia. Kita mesti ada satu sikap yang bertanggung jawab. Bila kita sudah buka hati dia, buka minda dia untuk menjadi seorang dealer, kita mesti pandai jaga dia, pupuk dia sehingga jadi pemimpin yang macam kita juga, supaya dia pun boleh berjaya macam kita. Dia boleh berjaya macam kita mau dia jadi macam kita. So ini penting di sini untuk membina itu hubungan lah. Jadi buat masa ini kita tahu kita dalam keadaan lagi yang PKPB kan dipanggil sekarang ni kan, pemulihan sekarang. So jadi memang perjumpaan tu kita tidak digalakkan ramai-ramai lah, tapi tidak salah juga kalau seminggu atau 2 minggu sekali kita kumpul lepak sama-sama di kali kopi di mana untuk sembang. Jadi nampaklah kita punya keakraban tu kan sentiasa terjalin di sana. Jadi itu penting. Ini amat-amat penting. Ini perkara yang sangat penting. Kalau kita mau pergi jauh, kita kena teamwork. Kalau mau terbang tinggi, mau pergi lebih jauh, kita kena teamwork. Perlu seringkali ada kerjasama. Jadi sebagai seorang dealer, sebagai seorang EP, kena ambil perhatian perkara-perkara yang ini. Ini ialah sangat penting di sini. So akhir sekali, ini video Phoenix ya. Aku akan cerita panjang lebar sini. Ini untuk yang mendengar video ini, kalau boleh lah kan, aku cadangkan selagi Anda masih kuat, selagi Anda masih sehat, dan ada peluang seumpama ini, yang peluang ini memang aku cakap cantik, yang aku balik-balik setiap dalam video aku akan cakap, yang aku paling suka bisnes ini ialah passive income. Kita mau yang apa yang kita bina hari ini kan kita akan dapat berterusan, walaupun bisa urusan nanti kita dah buat sudah bisnes itu yang kita mau. Kita mau cari bisnes yang macam ini. Bisnes yang macam ini dipanggil passive income, dan kita boleh dapat itu di sini, yaitu di bisnes Hello Telco ini, dengan syarat untuk permulaan tuh kita kena kerja keras lah untuk bina kita punya network. So jadi aku ulang tadi, selagi Anda masih sehat, Anda masih kuat, Anda masih muda, kalau boleh rebutlah peluang ini. Sebab kalau sudah sakit baru mencari peluang, kalau sudah betul-betul dah larat, sudah ke hulu kailir itu baru mencari peluang, aku rasa itu sudah terlambat. Bukan tak boleh, tidak ada masalah pun boleh, tetapi kalau boleh buat sekarang, selagi Anda masih kuat dan sehat, kenapa mau tunggu di kemudian hari kan? Buat sekarang selagi kita ada belum ramai lagi pesaing, buat sekarang selagi ada belum ramai orang nampak ini peluang. Jadi kalau kita buat sekarang, maka kita di antara orang-orang yang dianggap orang bertua lah kalau kita usahakan betul-betul buat ini bisnis kan. So guys, sebagai penutup akhir kata daripada aku kan di sini ialah memanglah kadang-kadang bila kita memulakan sesuatu itu
kita ada banyak cabaran, terutama sekali bab-bab yang kita cakap aku tidak pandai online, aku tidak pandai itu, aku tidak pandai ini. Sobat, yang perkara-perkara itu kan kita ketepikan dulu. Itu kita taruh dia letak nomor 2. Nomor 1, kita nampak peluang kita rebut dulu. Itu yang paling pertama, itu yang paling penting. Sebab benda tidak pandai itu harus dipelajari. Sebab kita ini manusia nih, memang hidup kita pun semua bermula dengan belajar. Mana ada kita pula terus buat sesuatu terus pandai kan? Semua bermula dengan belajar. Jadi jangan kita jadikan alasan yang aku tidak pandai lah, kau boleh lah, aku tidak boleh lah. So sebenarnya itu cuma alasan yang merugikan diri sendiri. Jadi sebagai penutup aku punya video, ini ialah passive income, rebut peluang ini. Yang base-nya ini setiap bulan kalau kita sentiasa ada rekrut orang baru, setiap bulan kita punya income tuh akan naik, ada kenaikannya setiap bulan, naik. Dia tidak macam kalau kita bekerja tuh kita punya kenaikan gaji itu cuma 1 tahun sekali. Kenaikan gaji itu pun kalau ada, tapi yang ini kenaikan kita setiap bulan. Selagi setiap bulan kita ada user baru kan, maka setiap bulan kita punya pendapatan itu akan naik. So jadi tidak heran lah kalau dalam masa 1 tahun 2 tahun kan begitu kita usahakan tiba-tiba pendapatan kita sudah melonjak sampai 5 angka. Sebenarnya kita tidak heran, sebab itulah konsep dia passive income, passive dan berterusan terus meningkat. So guys, itu saja kepada Anda yang menonton video ini, tanya kepada Anda, mudah-mudahan hati Anda terbuka untuk mencoba perjalanan ini. Nah, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you, bye-bye.